Bismillah, Assalamualaikum. Setelah flashback tentang Rahmi, kita balik lagi ke Kholis dan Komala. Begitu rumit, begitu berat yang dirasa Kholis untuk memikirkan cara mengakhiri semua. Ia pikir setelah usahanya mendapatkan air 7 sumber bisa tuntas, tapi ternyata itu baru awal permulaan. Kali ini Kholis disuruh pamannya, Uyut Latif, untuk bertolak kembali ke kampung halaman. Dan di perjalanan, Kholis melihat beberapa rentetan kejadian yang akan Kholis lakukan. Namun ada saja gangguan yang berusaha menjegal Kholis agar gagal. Di sana, Kholis bertemu dengan Mbah Waris untuk mengambil 7 tanah kuburan. Apakah kali ini rencana Kholis dan Mbah Waris akan berjalan lancar untuk mendapatkan tanah kuburan dari 7 korban Rahmi? Apa saja gangguannya yang membuat Kholis sempat pasrah? Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Warisan tumbal terakhir tanggal 13 Sasi Pitu. Uyut Latif berkata, dari itu juga Mbah Sanir berani mengorbankan nyawa menunggu waktu baik pada tanggal 13 bulan ke-7 yang hanya tinggal seminggu lagi. Ujar Uyut Latif meneruskan ceritanya. Lah terus bagaimana caranya memutus perjanjiannya itu, Le? Apa hubungannya dengan saya yang disuruh mencari air 7 sumber? Tanya Kholis kembali, seperti ingin memastikan. Kamu itu nanti akan dijadikan wali untuk Komala, sama dengan waktu Rahmi meritualkan Ratri, yang pada akhirnya mengorbankan kakak Ratri sendiri, Rosid, beserta keluarganya. Kalau untuk memutus, cuma ada pilihan 2. Pilih anak yang dikandung, Kom jangan sampai lahir, apa Kom sendiri yang menumbalkan, mengorbankan dirinya tepat di saat akad batin dengan Jasmoro. Sambung Uyut Latif. Begitu rumit, begitu berat dirasa Kholis memikirkan cara untuk mengakhiri semua. Ia pikir setelah usahanya mendapatkan air 7 sumber bisa tuntas, tapi ternyata itu baru awal permulaan. Tarikan nafas berat Uyut Latif berulang-ulang terdengar. Wajahnya datar, pandangannya kosong lurus ke depan, seperti tengah berpikir hal yang sama dengan Kholis. Kalau kamu mau pulang pada keluargamu, pulanglah, Lis. Komala biar di sini. Saya jaga semampuku. Yang terpenting tepat tanggal 13. Kamu sekeluarga jangan sampai tidur. Carilah orang yang bisa menolong dari malapetaka jerat kematian, karena kamu akan dicari sampai dimanapun saja hari itu. Terkesiap Kholis mendengar penuturan Uyut Latif kali ini. Sangat tak ingin dirinya menyeret keluarganya dalam urusan besar dan tak main-main sampai nyawa yang bakal menjadi taruhan. Saya tidak akan menyangkut pautkan anak istriku, Le. Saya akan pulang kalau urusan ini selesai, sahut Kholis tegas setelah berpikir dalam-dalam. Kalau memang begitu keinginanmu, mulai malam ini kita jaga supaya adikmu tidak keluar dari rumah ini. Terlanjur paman sudah gagal mencari bantuan, ungkap Uyut Latif mengakhiri penjelasannya dan menutup dengan hembasan nafas berat. Kholis yang sudah paham mengangguk pelan, kemudian mengiyakan perintah untuk istirahat, meninggalkan paman Latif yang masih belum beranjak. Namun tanpa keduanya sadari, dari balik pintu kamar depan, sepasang mata dan telinga terus mengawasi dari celah-celah papan, juga merekam obrolan mereka. Wajahnya begitu serius, matanya sering melotot. Acap kali mendengar sebuah nama disebut, seakan tak terima dengan apa yang dibicarakan Uyut Latif pada Kholis. Wajah sosok di balik pintu itu nampak merah padam dengan semua rencana yang diutarakan Uyut Latif. Geraham giginya gemeretak mengencang, bersamaan urat-urat terlihat menonjol, menandakan kemarahan. Tetapi ia tak kuasa untuk keluar saat itu, hanya bergumam sengit penuh ancaman dibarengi tatapan tajam menyalang. Di sisi lain,
Hari itu alam benar-benar sendu. Langit muram, tanpa kehadiran sang bola angkasa penebar panas, menjadikan sebagian warga kampung memilih berdiam diri di rumah masing-masing. Entah karena ikut berduka atas kematian Mbah Sanir, atau memang karena alasan lain. Memasuki waktu senja, suasana kampung lebih cepat gelap dari biasanya, akibat dari mendung-mendung yang tadinya tipis menyebar, mulai berkejaran saling bergulung menyatu. Tak lama, tetesan-tetesan air bening tercurah dari atas, membasahi bumi, bersama kilat-kilat bersambutan dengan gelegar petir. Kholis yang terlelap cukup lama pun terbangun, merasai hawa dingin sebentar, dan memutuskan untuk bangkit dari ranjang beralas karpet tanpa kasur. Perlahan, ia melangkah keluar, mengedarkan bola mata, mencari-cari sosok Uyut Latif. Namun dari ujung ke ujung tiap-tiap ruangan, tak ditemuinya sosok paman. Kholis pun akhirnya terduduk di ruang makan, berniat mengisi perutnya yang sedari pagi belum terisi nasi, barang sebutir pun. Sepotong ikan laut goreng dengan sambal pedas menjadi teman nasi putih dalam piringnya. Sepuluk demi sepulukan, Kholis memindahkan nasi beserta lauk ke dalam perut dan segera meneguk segelas air dingin setelah mengakhiri pulukan terakhir makanannya. Tetapi yang ditunggunya tak juga muncul. Entah pergi sebab hujan belum bisa kembali atau memang terganjal satu urusan penting. Sampai waktu surup tiba dan hujan telah berganti rintik gerimis, Uyut Latif belum juga kembali. Hal itu membuat sedikit gelisah jiwa Kholis. Entah mengapa, semenjak dirinya melihat Komala seperti orang kerasukan memakan bunga setampir, Kholis merasa ngeri dan takut. Selagi Kholis termenung, tiba-tiba terdengar derap langkah kaki dari ruang tamu. Mengira itu adalah Uyut Latif, Kholis bergegas menyambut. Namun tatkala ia sampai, bukan sosok pamannya terlihat, tetapi sosok Komala tengah menghidupkan lampu teplok yang menempel di dinding papan. Seketika perasaan Kholis berubah. Rasa takutnya mulai menyusup melihat sang adik berjalan mendekat, sembari melantunkan tembang tak ia mengerti maknanya. Semakin Komala dekat, semakin kuat rasa takut membalut jiwanya. Apalagi semakin lama lantunan tembang yang keluar dari bibir Komala semakin terdengar menyayat kental, berbau mistik. Saya minta kamu cukup jadi waliku saja, Kang. Nggak usah ikut urusan yang belum kamu pahami. Pastinya akan saya jamin kamu selamat, tentram, pulang ke rumahmu. Pelan atau seperti bisikan, ucapan Komala saat berada di depan Kholis, meski tak seperti waktu pagi sorot matanya, tetapi bagi Kholis masih cukup menakutkan. Kalau tetap diteruskan, tetap menghalangi saya nikah dengan Mas Jasmoro, malah akan terjadi keributan besar. Sambung Komala. Kamu itu sadarlah, Nduk. Jasmoro dan keluarganya itu mau menjadikan kamu sebagai penyambung ikatan dengan iblis. Jadi tidak ada kebahagiaan yang seperti kamu inginkan. Percayalah kakakmu ini, Nduk. Jengah Kholis akhirnya bersuara, walau tak dipungkiri masih terbesit rasa takut. Tetapi tak kuat Kholis membayangkan keadaan adiknya kelak bila benar terjadi pernikahan dengan Jasmoro. Bukan ucapan jawaban dari Komala, melainkan tatapan sinis menggambarkan kesadisan, juga seringai sengit menyungging dari bibir tipis adiknya. Saat itu dalam benak Kholis tersembul penglihatan berbeda. Satu sisi, ketika berbicara, ia melihat benar-benar sosok Komala, tetapi ketika menyeringai, yang dirinya lihat adalah sesosok wanita tua berwajah angker. Kriat, Lis, kenapa kamu? Tersentak Kholis mendengar sapaan dari Uyut Latif yang baru saja masuk ke dalam rumah. Juga sedikit bingung ketika tak lagi melihat sosok Komala yang baru sebentar saja melangkah pergi ke kamarnya. Padahal ia yakin jika baru sejangkah, dua jangkah Komala pergi, namun kini tak terlihat. Penasaran membawa Kholis mendekati kamar Komala. Ditatapnya seksama daun pintu yang tertutup, seolah tak tersentuh tangan membukanya. Ada apa sebenarnya, Lis? Tanya Uyut Latif kembali merasa heran melihat sikap Kholis. Enggak apa-apa, Lek. Cuma saya tadi habis berbicara dengan Dok Kom. Waktu Lek Latif datang, kok terus pergi? Jawab Kholis masih dengan raut bingung. Nggak mau bicara sama saya mungkin? Sahut Uyut Latif tak serius,
menanggapi dengan sambil berlalu masuk ke dalam kamar pribadinya. Kholis yang kembali sendiri masih merasakan hal aneh. Ia pun belum beranjak dari depan kamar Komala. Sedetik kemudian Kholis membungkukkan badan, mengintai dari celah-celah, mencoba meyakinkan dirinya jika sang adik benar-benar telah di dalam. Terang dan sangat jelas mata Kholis melihat isi dalam kamar Komala, di mana matanya menangkap sesosok wanita sedang duduk di tepian ranjang, tengah menyisir rambutnya yang hitam dan panjang. Sekilas Kholis tampak biasa, tetapi tak lama, tepat saat wajah sosok yang dirinya kira adalah Komala balik menatap dirinya, Kholis tersurut mundur dengan wajah memucat. Buru-buru Kholis melangkah mendekat ke kamar Uyut Latif. Sesampainya langsung menceritakan apa yang dilihatnya pada sang paman yang kebetulan baru keluar dari kamar dengan setelan pakaian kesepuhan agama. Kening Uyut Latif sempat mengkerut mendengar cerita singkat Kholis. Ia pun segera berjalan ke kamar Komala bersama Kholis yang mengekor di belakang. Tok 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 tok. Duk Kom. Sunyi. Tak ada sahutan. Tak ada jawaban apapun dari dalam. Seolah kamar itu tak berpenghuni. Uyut Latif mencoba kembali, mengetuk seraya memanggil nama Komala. Namun sama, tetap keheningan yang menjadi jawabannya. Selagi keduanya saling tatap dengan pikiran masing-masing, dari belakang terdengar derap langkah yang disusul satu sapaan pelan. Serentak keduanya menoleh, menatapi Komala yang muncul dan sudah berdiri di belakang mereka. "Duk, dari mana kamu?" tanya Uyut Latif, menutupi keterkejutannya. "Dari kamar mandi, Lek. Lu mau mencari apa sampean sama Kang Kholis di depan kamarku?" jawab Komala dengan mimik heran. "Nggak nyari apa-apa. Paman mau pamit, mau ke musola. Kamu sama Kholis di rumah, jangan keluar-keluar ya," sahut Uyut Latif memberi penjelasan. Berbeda dengan Kholis, wajahnya menggurat keresahan, bukan hanya karena ia bakal ditinggal oleh sang paman, tetapi juga dengan sosok wanita di dalam kamar Komala. Kholis tertegun, mematung di depan pintu depan setelah kepergian Uyut Latif yang akan memimpin acara doa untuk Basanir di musola. Ia berpikir keras tentang siapa sosok wanita sangat mirip adiknya, sedangkan Komala sendiri baru muncul dan mengaku dari belakang. Sampai beberapa menit tak menemukan jawaban, Kholis beranjak ke ruang dapur, berniat untuk membuat segelas kopi untuk menghangatkan tubuhnya. Rintik hujan kembali menetes, menyambut gelap cakra yang mulai terbuka dengan senandung keheningan suasana alam perkampungan, menenggelamkan buayan para warga yang berdiam diri di rumah, menghanyutkan arus pikiran Kholis dalam lamunan berteman segelas kopi. Le. 3 kali sebuah suara memanggil. Meski pelan, namun jelas di telinga Kholis. Perlahan Kholis bangkit, mencari sumber suara yang tak asing dan seperti dari arah belakang rumah. Gelap, dingin, dan hanya rintik air hujan yang Kholis temui. Tak menemukan sosok siapapun, tak menemukan apapun kecuali hembusan angin disertai kabut putih tipis. Meski seluas matanya mengedar, merasa ada ketidakberesan, Kholis cepat-cepat masuk. Namun belum sampai pintu tertutup rapat, suara itu kembali memanggilnya. Le, Reneo, kesini. Tak elak Kholis kembali membuka pintu, kembali melangkah keluar dan berdiri di ambang tangga halaman belakang. Lagi-lagi hanya angin dan pekat malam yang terpampang di hadapannya. Kholis hampir saja beranjak masuk sebelum kilat-kilat membelah kegelapan dan menerangi sedikit halaman. Di saat itulah bola mata Kholis melotot, seolah tak percaya mendapati satu sosok tengah berdiri di sudut kanan halaman. "Basanir?" seru Kholis. Urung Kholis beranjak dari tempatnya. Kakinya terpaku bersama kepalanya yang tak bisa ia palingkan. Kholis seperti dipaksa untuk tetap berdiri di tempat itu, menatapi sosok Basanir yang perlahan mendekat. "Nah, air minumnya mana?" Kholis tergagu, tak mengerti dengan kalimat yang diucapkan sosok Basanir. Tubuhnya bagai mati rasa,
melihat sosok masih utuh dengan kain putih penuh bercak darah yang dirinya kuburkan pagi tadi. Tak hanya itu, dari lubang hidung dan telinganya juga masih menempel kapas putih yang sudah berubah warna. Hanya pada 2 bola matanya saja kapas yang tertanggal. "Le, tolonglah saya, bawakan ke sini air minumnya," lirik suara yang diulang dari sosok Basanir, tetapi semakin membuat tubuh Kholis menebal tanpa bisa menjawab bahkan bergerak. "Jangan takut, Nak. Saya tidak akan apa-apain kamu. Asal bawakan ke sini air minumku." Setelah mengucapkan hal itu, sosok Basanir perlahan mendekati Kholis. Namun baru saja kakinya yang terbungkus kain putih ingin menapak satu tangga, tubuhnya terjengkang ke belakang. Seketika sosok Basanir menjerit, merintih sebentar sebelum bangkit mengeluarkan geraman marah. Melihat semua itu, Kholis akhirnya sedikit demi sedikit mulai mampu menguasai kesadarannya. Hal itu dikarenakan dirinya yakin jika selama tubuhnya tidak turun dari rumah panggung pamannya, maka lelembut apapun tak bisa memasuki bahkan menyentuhnya kecuali hanya satu sosok, Ratri. Setelah benar-benar sadar, Kholis buru-buru masuk dan menutup pintu, mengabaikan panggilan sosok Basanir yang masih berdiri di halaman belakang di bawah rintikan hujan. Kholis kemudian menyandarkan tubuhnya sambil berselonjor, melegakan dadanya yang bergerak naik turun begitu cepat demi menahan rasa takut. Beberapa menit lamanya, akhirnya sengalan nafas Kholis kembali normal. Bersamaan itu, suara sosok Basanir juga menghilang, tetapi berganti suara gemerincing seperti besi beradu. Mendengar itu, Kholis segera memeluk lututnya erat-erat, menutup matanya seraya berdoa dalam hati, berharap Uyut Latif segera kembali. Namun harapan Kholis rupanya belum tersampaikan, sebab bukan Uyut Latif yang muncul seperti harapannya, tetapi sebuah derap-derap kaki bergerak berirama mengikuti alunan gamelan beriring pelok pegon yang tiba-tiba muncul, terdengar sangat dekat dengan dirinya. Merasa tak tahan meski ketakutan, Kholis perlahan mengangkat kepalanya. Sebuah bayangan terlihat dari pancaran lampu teplok tengah berlenggak-lenggok layaknya sinden menari, begitu lihai mengikuti irama tetabuhan meski tanpa iringan nyanyian. Bola mata Kholis akhirnya terbuka lebar, mulutnya ternganga ketika sosok yang tengah berlenggak-lenggok mendekatinya menebar wangi melati serasi dengan wajahnya yang putih bersih tak bernoda. Sosok itu terus saja menari di depan Kholis, memainkan selendang merah terlilit di perut yang terkadang terkibas oleh jentikan jari-jari tangannya. Sosok wanita berwajah tak beralis itu kini semakin mendekat ke arah Kholis. Gerak kaki dan tangan serta pinggul tetap seirama dengan gong gamelan yang terkadang terjeda dengan sengaja. Saat jarak antara Kholis dan sosok wanita itu tinggal 2 jengkal, tiba-tiba saja ia berhenti menari bersamaan dengan hilangnya suara tetabuhan. Kini keheningan begitu mencekam dirasa Kholis. Tubuhnya begitu dingin, anyep, seperti tak ada darah sedikit pun yang mengalir, membuatnya hanya pasrah di hadapan sosok berkemben dan bersanggul dengan hiasan 3 konde menancap di atasnya. "Saya bukan mau mengambil nyawamu malam ini, tetapi saya mau mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku." Sinis dan sengit suara sosok wanita itu menempel di telinga Kholis. Kecantikan yang melekat dan sempat terlihat memancar dari wajahnya seketika berubah dengan seringai sadis, seolah memperlihatkan kebengisan pemiliknya. Puas melihat ketakutan Kholis, sosok itu berjalan pelan, sangat pelan, hingga tak terdengar jejaknya seperti melayang, mengarah ke kamar Komala yang sudah terbuka entah sejak kapan. Hampir 1 jam Kholis berdiam dengan kondisi tubuhnya yang pucat pasi dan begitu dingin. Hanya lelehan air mata tanpa terusap menjadi luapan jerit keputusasaan dalam jiwa Kholis. Beruntung dugaan Kholis kali ini benar saat mendengar suara langkah dan derit pintu terbuka adalah kepulangan Uyut Latif. Sempat terkejut dan mengucap istighfar Uyut Latif melihat keadaan Kholis. Buru-buru dipapahnya tubuh anyep tanpa daya dan dibaringkannya ke atas ambal kain kusuh berlapis karpet ruang tamu. Belum sempat berucap apapun, Uyut Latif berlalu ke belakang. Sebentar kembali dengan sebuah gelas berisi air putih di tangan kanannya.
Sejenak, bibir Uyut Latif bergerak teratur, seperti tengah membaca doa tertentu. Kemudian, secara pelan-pelan meminumkannya pada Kholis. Sejuk dirasa tenggorokannya Kholis saat teraliri air bening yang sudah dibacakan doa. Tak berapa lama, tubuhnya pun berangsur-angsur menghangat seperti sedia kala. "Kenapa lagi kamu, Lis?" tanya Uyut Latif saat melihat kondisi Kholis sudah membaik. Aku ditemui arwahnya Mbah Sanir, Le. Dia ngomong minta air minum. Setelah kejadian itu, ada yang lebih ngeri yang membuat saya bisa seperti ini. Ada sesosok wanita cantik menari-nari di dalam sini. Tariannya, tetabuhannya, sama persis seperti kesenian tayub, jawab Kholis yang sudah mampu duduk namun masih terlihat pucat. Apa sosok wanita itu memakai selendang merah, berkemben kain jarit, dan bersanggul dengan 3 tusuk konde berjejer? Sahut Uyut Latif bertanya dengan cepat seperti ada sesuatu yang dikhawatirkan. Iya, Le, jawab Kholis pelan, mengiyakan ciri-ciri dari sosok wanita yang belum dirinya ketahui sosok siapa. Uyut Latif seketika bangkit, bergegas melangkah buru-buru ke kamar yang dihuni Komala setelah mendengar jawaban Kholis. Namun hanya sebentar, Uyut Latif pun tak lama keluar dengan wajah merah menegang. "Ciloko, Dokom, pergi!" seru Uyut Latif dengan panik. Kholis yang keadaannya masih lemah ikut tersentak. Ia bangkit dan masuk ke dalam kamar Komala. Hasilnya tak beda dengan apa yang diucapkan Uyut Latif. Kamar Komala telah kosong. Bahkan yang tersisa hanya 2 lembar pakaian sedikit usang. "Saya susul Komala, Le. Mungkin belum jauh perginya," ucap Kholis tiba-tiba terbersit pikiran untuk menyusul. Tetapi baru saja ia akan melangkah, Uyut Latif lebih dulu menahannya. "Ndak usah, ndak akan terkejar. Sia-sia saja kamu menyusul," ujar Uyut Latif mencegah kepergian Kholis. "Terus sekarang harus bagaimana, Le?" sahut Kholis dengan cemas. "Kita masih punya waktu seminggu. Sementara ini Komala ndak apa-apa. Tapi kalau waktu seminggu kita gagal, sudah ndak bisa tertolong lagi." Terdiam Kholis mendengar penjelasan Uyut Latif. Pikirannya kalut antara ngeri, takut, dan rasa sayangnya terhadap seorang adik membaur dalam benak. Terbayang kembali olehnya pesan-pesan dari Mbah Soko, bapaknya, bila ia harus menyelamatkan sang adik satu-satunya. Terpikir juga olehnya pengorbanan orang-orang yang ingin mengakhiri kesadisan keluarga Murti Rahmi yang telah memakan banyak nyawa, termasuk keluarganya. Sampai di situ, Kholis pun bertekad untuk meneruskan perjuangan yang telah dirinya mulai separuh jalan, apapun resikonya. "Gimana caranya, Le, supaya aku bisa nolong Komala?" tanya Kholis dengan sungguh-sungguh. Sejenak Uyut Latif diam tertegun, kemudian menatap lekat-lekat wajah Kholis setelah menghempas nafas berat. "Tidak jadi pulang kamu?" Kholis menggeleng tanpa ragu, meyakinkan keberanian dan juga menunjukkan tekadnya. "Besok berangkatlah pulang lagi ke rumah bapakmu. Bawa air 7 sumber. Temui Mbah Waris, karena hanya Mbah Waris yang bisa melihat dan tahu Potro Jenggolo, tempat yang akan dijadikan untuk acara ritual pada tanggal 13. Ucap Uyut Latif kembali. "Insya Allah, paman nanti nyusul. Setelah selesai, saya menemui Mbah Nawi untuk ikut membantu urusan ini," sambungnya. Kholis kembali hanya diam menunduk. Ia paham dengan ucapan sang paman, namun tak paham resiko yang bakal ia hadapi 7 hari ke depan. Waktu baru saja merangkak pagi. Tetesan embun belum sepenuhnya sirna oleh paparan sinar semburat merah. Namun hal itu tak menghalangi niat Kholis. Siuran angin pantai sesekali menerpa wajah lelahnya. Terasa sejuk, tetapi tak mampu menghapus lelehan amarah, kecemasan yang merundung jiwanya. Setelah hampir 2 jam Kholis membonceng sepeda motor milik salah satu warga atas perintah Uyut Latif, tibalah ia di loket salah satu bus yang akan membawanya kembali ke tempat di mana semua malapetaka berawal. Sejenak berbasa-basi, Kholis pun mengawali perjalanannya
ketika bus berukuran panjang dan besar dengan rute antar kota antar provinsi datang menghampiri. Mendapat posisi tengah, Khalis memilih duduk bersampingan langsung dengan dinding kaca bus, bersebelahan dengan seorang penumpang remaja berpakaian layaknya santri. Saling sapa dan obrolan ringan tak lama terjadi antara keduanya. Hal itu sedikit mengurangi rasa bosan dan mencairkan ketegangan dalam pikiran Khalis. Sampai pada bus masuk ke pelabuhan, keduanya masih tampak asyik dengan bumbu candaan, hingga berakhir ketika harus turun dari dalam bus guna masuk ke kapal untuk menikmati pelayaran. 4 jam Khalis termenung sendiri, menikmati pelayaran di pinggiran kapal, menatapi birunya air laut tanpa ada setitik keceriaan sedikitpun seperti penumpang-penumpang yang lain. Sampai tibalah sebuah suara tanda kapal akan berlabuh, membuat seluruh penumpang berduyun-duyun mendatangi kendaraan tumpangan masing-masing, tak terkecuali diri Khalis yang kembali pada tempat duduknya semula di dalam bus. Saat itu semuanya seperti biasa, tak ada yang aneh, tak ada yang janggal, tak ada yang berubah. Tetapi setelah bus berhenti sebentar di sebuah rumah makan dan melanjutkan kembali perjalanan, disitulah Khalis mulai merasakan hal aneh. Beberapa kali Khalis menguap, matanya terasa pedih dan berat untuk terjaga. 1 menit, 2 menit, Khalis masih berusaha menahan sembari berucap mengajak bicara teman sebangkunya. Namun sekali sampai ketiga kalinya tak ada sahutan. Khalis merasa janggal. Apalagi saat itu dirinya melihat dengan jelas jika teman sebangkunya itu masih terjaga. Merasa penasaran, Khalis mengulang kembali tetapi sama tak ada jawaban, dan tak lama Khalis merasakan suasana di dalam bus begitu hening dan sunyi. Tak ada suara percakapan, obrolan, musik, bahkan suara deru mesin. Hal itu membuat Khalis bingung. Kemudian rasa bingung itu berubah menjadi ketegangan berbalur rasa takut saat ia menatap keluar dari kaca di sampingnya. Entah jalan mana ditempuh bus yang membawanya kala itu. Suasananya begitu sepi. Tak satu pun terlihat gedung, rumah penduduk, atau 1-2 kendaraan sepanjang pengamatannya. Yang ada hanya hamparan tanah kosong, seluas matanya memandang. Sekira 10 menitan kemudian, Khalis merasa bus itu memasuki kawasan hutan dengan pepohonan angkuh tinggi menjulang. Hawa lembab seketika menjalar, mengiringi suasana gelap di sekitaran. Khalis segera memalingkan wajah, niat ingin bertanya pada teman sebangkunya, tetapi urung, sebab dirinya melihat teman dan seluruh penumpang bersikap aneh. Mata mereka terjaga, tetapi tatapan mereka kosong. Wajah memucat dan diam bagaikan patung. Hanya desahan nafas mereka yang terdengar pelan bersahutan, membentuk irama yang semakin membuat jantung Khalis berdegup tak beraturan. Khalis benar-benar tak berdaya saat itu. Suara lantangnya pada sang sopir seolah nyanyian yang menidurkan, sedang seluruh penumpang lainnya, termasuk teman sebangkunya, bagai onggokan mayat-mayat hidup yang terduduk. Tak tahan dengan keadaan dalam bus, Khalis kembali memalingkan wajahnya, menatapi suasana luar. Dan kembali, pemandangan asing terlihat. Bukan hamparan tanah kosong, bukan hutan rimba yang sangat lebat, tetapi sebuah pedesaan yang aneh. Rumah-rumah yang berdiri di sisi kanan kiri jalan berbentuk joglo, berukir gambar kepala bermacam binatang. Dengan seluruh halaman rumah terdapat sebuah patung tegak, gambaran sesosok wanita bermahkota. Di saat bersamaan, Khalis merasakan betul bila bus berjalan seperti merayap, seolah-olah memberi kesempatan bagi dirinya untuk bisa dengan seksama menatapi setiap detail perkampungan aneh tersebut. Dari satu kampung ke kampung di depannya, semua sama, tak ada bangunan tembok, bertingkat atau kendaraan lalu lalang. Yang ada hanya sebuah pasar tradisional dengan ragam pengunjung berpakaian hampir sama. Dari puluhan, bahkan ratusan orang-orang yang tertangkap mata Khalis, tak satu pun berwajah cerah. Kesemuanya berkulit putih pucat, sangat kontras dengan rambut mereka yang lebat dan hitam legam. Mereka acuh, tak menghiraukan kehadiran bus yang dirinya tumpangi sedang melintas di jalanan beraspal mulus tanpa lubang di sisi pasar. Mereka tetap berlalu lalang.
Menenteng perbelanjaan di tempat sejauh 1 kilometeran berpintu gerbang dengan tulisan Jawa kuno berwarna merah darah. Deru memburu nafas Kholis saat itu. Ia sadar bila tempat itu bukanlah tempat biasa. Ia sadar jika saat itu dirinya tengah berada bukan di alam manusia. Baginya semua itu seperti mustahil. Tetapi lagi-lagi terasa nyata manakala matanya kembali menatap suasana luar dengan pemandangan masih sama. Selepas melewati pasar aneh itu, Kholis dihadapkan pemandangan lebih mengerikan pada beberapa gapura, layaknya pintu masuk ke sebuah desa, di mana pada tiap-tiap gapura bertiang potongan tangan dan kaki-kaki manusia, sedangkan pada daun-daun pintunya tersusun puluhan potongan kepala-kepala terbasahi lelehan darah kental berwarna merah kehitaman. Kholis akhirnya tak tahan. Ia menjerit, berteriak ketakutan, tetapi suaranya bagai angin hampa, tak terdengar dan menghilang. Namun saat dua telapak tangannya mengatup pada wajahnya yang basah berkeringat, satu sentakan terasa panas menghantam bagian telinga kirinya. Kang! Kholis terkejut, tergagap dengan keadaan sekeliling. Sejenak ia tergagu sambil mengedarkan pandangan. Semua berubah. Semua sama seperti awal dirinya berangkat. Hanya kini bus berhenti di satu tempat yang perlahan dirinya ingat letak tempat itu tak jauh dari kediaman orang tuanya. Bang, abang turun sini kan? Satu suara dengan logat khas sebuah suku semakin menyadarkan Kholis. Iya, tapi kok cepat kali bang? Jawab Kholis mengikuti logat yang sama, seakan tak percaya. Abang itu tidur pulas sekali, sampai waktu makan pun tak mau bangun. Ini tadi kalau bukan si adek yang bangunin, mungkin ke bawah sama kami, ujar kembali laki-laki gembal salah satu krubus yang ditumbangi Kholis. Kholis terdiam menatap remaja 17 tahunan yang sedari awal duduk di sampingnya. Sang remaja hanya tersenyum mendapat tatapan bingung Kholis. Tetapi ketika Kholis akan keluar turun dari bus dan melewatinya, sang pemuda membisikkan sesuatu. Yang sampean lihat di dalam mimpi tadi, itu asli ada tempatnya Kang. Dan sampean akan masuk, akan tahu semuanya. Kholis sejenak berhenti mendengar bisikan remaja berkulit putih dengan sebuah kalimat tak mengerti olehnya, tetapi sanggup mengejutkannya. Kholis selalu menatap dalam-dalam sang remaja yang menganggukkan kepala masih dengan ulasan senyum, seperti mengetahui tentang apa yang ingin ditanyakan Kholis. Sampai bus berlalu dan menghilang dari pandangan, Kholis masih terpaku mengingat kembali kejadian saat dirinya tertidur sangat panjang di dalam bus hingga tanpa sadar. Sepasang mata dari balik pagar besi sebuah bangunan besar layaknya gudang tengah menatapinya dengan seksama. Lunglai langkah Kholis menyusuri jalan tanah berbatu koral. Sesekali harus melompat menghindari kubangan lubang penuh lumpur, ciri khas jalan menuju kampung orang tuanya sejak dulu. Meski waktu hampir memasuki senja dan cuaca tak terlalu panas, namun keringat tetap membasahi kemeja kotak-kotak lengan pendek yang melekat di tubuh Kholis. Hambaran sawah-sawah milik warga menjadi pemandangan selama perjalanannya dan sedikit menjadi penenang jiwanya. Memasuki gapura tembok setinggi dadanya, Kholis berhenti sejenak, melepas rasa lelah dengan hembasan nafas berulang-ulang. Setelah dirasa cukup, Kholis menenteng tas hitam di pundak barang bawaan satu-satunya dan kembali melangkah meneruskan perjalanan. Namun belum sampai 10 langkah, satu suara menyeru dan menghentikan langkah Kholis. Kang Kholis, Kang! Mas Ilham! Saat Kholis menjawab seruan seorang lelaki yang datang dari sisi kanan, tepatnya dari jalan kecil mengarah ke pertengahan sawah. Lelaki muda yang dipanggil Ilham kemudian menghampiri Kholis, berbahasa basi dan berjabat tangan sebentar sebelum keduanya berjalan beriringan. Obrolan-obrolan berbagi pengalaman terdengar selama perjalanan keduanya, tetapi tak lama suasana berubah saat Kholis menanyakan tentang kabar bapaknya, membuat Ilham tiba-tiba berhenti sambil menatap Kholis penuh tanda tanya. Lah, apa ndak tahu beneran kamu ini? Ucap Ilham. Kholis terdiam dengan perasaan bingung sambil membalas tatapan Ilham. Ndak tahu, beneran aku mas. Kalau tahu ya, ndak mungkin aku tanya. Jawab Kholis mulai cemas.
Sebentar Ilham termenung, seperti ingin meyakinkan dirinya yang ragu atas ucapan Kholis. Sampai akhirnya Ilham terangguk dengan wajah sedih seraya menepuk pundak Kholis pelan. "Ya wes, ya sudah yuk, saya kasih tahu Lis." Kholis menurut, mengikuti langkah Ilham. Namun perasaannya mulai tak enak ketika Ilham bukan menuju rumahnya, melainkan menyimpang ke arah yang ia tahu adalah tempat pemakaman umum. Sesampainya di gerbang masuk, Ilham menunjuk ke salah satu lokasi di mana terlihat sebuah payung hitam masih tertancap di atas sebuah gundukan tanah. Seketika dada Kholis sesak, wajahnya memerah sekaligus memucat, menyadari jika yang ditunjuk Ilham adalah makam bapaknya. Terasa berat kaki Kholis menapaki jalan kecil area makam. Tangisnya tak mampu lagi ia tahan kala matanya melihat sebuah patok kayu bertuliskan nama Handoko Pinsa Songko, nama kecil atau nama asli bapaknya. "Hari ini tepat 7 harinya bapakmu meninggal, Lis. Syukur kamu datang ke sini tak sampai terlambat." Kholis segera mendongakkan kepalanya, mendengar suara serak tak asing dari sisi kanan makam. Seraut wajah tua dengan tatapan datar dari orang yang menjadi salah satu jujugannya. Tiba-tiba saja sudah berdiri tegak dan tengah memandangi makam bapaknya. "Mbah Waris," ucap Kholis lirih di sela isak kesedihannya. "Kalau sudah mendoakan, lalu puas berada di sini, ayo ikut pulang saya," sahut laki tua yang bakal menjadi panutan Kholis. "Nggih, Mbah." Sekitar 10 menit Kholis beranjak dari rumah abadi Mbah Soko. Dirinya mengekor di belakang Mbah Waris berjalan keluar, menghampiri Ilham yang masih setia menunggu. Kemudian juga turut mengikuti, meninggalkan area makam umum yang mulai berangsur gelap. "Bapakmu meninggalnya sewaktu kamu pergi mengantarkan Komala. Sudah saya cegah jangan nekat. Tapi bapakmu itu ndak bisa dilarang kalau sudah punya keinginan," ujar Mbah Waris sesampainya di rumah. "Meninggalnya bapak kena apa, Mbah?" Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk Mas Kalong @cerita_setan, dan tentunya makasih buat teman-teman yang udah menyimak kisah ini sejauh ini. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa di bagian berikutnya.